Tapi ada juga orang yang bertarung dari putaran pertama dia sudah menang, kayak Pak SBY, Pak Budiono kan. Dia tarung dengan syarat adalah dia menang 50% popular vote, menang 50% provinsi, 50% bersatu, dan pada daerah menang dia harus 20%, baru dia bisa langsung legitimate sebagai pemenang. Nah, dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Saya kira kita berpegang ke situ aja dulu, tarung dulu semuanya. Baru kita lihat nanti di putaran kedua siapa yang dua besar gitu. Selamat siang, selamat datang di Temu Bincang Akurat.co. Berngobrol santai tapi penuh makna. Saya Rija Maulana, host Temu Bintang. Pada acara kali ini kita sudah hadir bersama kita seorang politisi muda tapi kaya pengalaman. Alhamdulillah. 15 tahun sudah berkarir di DPR. Bahkan beliau ini juga sempat menjadi wakil ketua DPR. Dan selama karirnya saya kira kita kenal beliau cukup kontroversial, sempat mengusulkan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan selama ini dikenal juga sangat kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo. Selamat siang, Bang. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Ya, sama dengan Anda. Sama-sama kita berbobot nih, Bang. Bagaimana nih, Bang, perasaannya setelah kemarin menerima penghargaan dari Presiden Jokowi, Bintang Mahaputra Nararia? Perasaannya sedih karena rupanya di situ ada pembagian kafling kuburan. jadi kafling kuburan malah ya, jadi sedih malah. Iya, jadi rupanya itu kan bagian dari bintang tanda jasa itu kepada kita diberikan kafling kuburan gitu. Jadi bintang ini mendekatkan kita pada kematian. Nah, ini juga yang bikin khawatir mungkin sebagian masyarakat atau ya fans Abang nih, dengan diberikannya penghargaan ini justru akan tidak kritis lagi nih. Selama ini kan cuitan-cuitannya cukup keras kepada pemerintah. Ini akan merubah Abang atau tetap seperti dulu nih? Sekarang bisa dites di sini. Jadi apakah saya hari ini akan tetap kritis atau tidak, bisa kita mulai ya. Apa pertanyaannya, apa yang harus saya katakan, karena memang perasaan saya tidak mudah berubah. Jadi tidak pernah berubah nih ya. Yeah. Para elit atau pengurus pusat Partai Gelora datang ke istana. Sebelumnya ya. Ya, sebelum ini datang ke istana. Nah, ini apakah bukti atau sinyal dukungan kepada pemerintah atau hanya silaturahmi biasa, Pak? Kami datang beberapa kali, artinya sekarang ini ada dua kesadaran penting yang kami coba tanamkan. Yang pertama adalah kelahiran partai itu adalah satu ikhtiar untuk menemukan jalan baru bagi bangsa kita untuk menghadapi masa depan yang tidak mudah. Karena itu tidak saja kita perlukan langkah-langkah, tapi sebelumnya itu kita perlukan pikiran, ya, perlu dasar berpikir yang berbeda. Karena itulah kemudian kami bertemu banyak orang untuk mensosialisasikan pikiran-pikiran itu. Dan yang kedua tentunya kita perlu formalitas kelembagaan sebagai alat perjuangan. Nah, kami datang ke Presiden untuk memberitahu bahwa kita akan melangkah dalam pengertian bahwa sebagai kepala negara, karena ada posisi unik Presiden sekarang ini, yaitu dia ini adalah di periode terakhir, dia nggak akan maju lagi, dia nggak akan jadi kompetitor kita nanti. Kalau kita misalnya berkompetisi di Pilpres, dia nggak akan jadi kompetitor. Juga dia tidak punya partai politik, pada dasarnya dia akan tidak menjadi pengurus partai politik atau pimpinan partai politik. Nah, karena itulah kita sampaikan dan mendapat sambutan yang baik dalam pengertian beliau sendiri merasa kita memerlukan pikiran-pikiran baru untuk mengelola bangsa ini ke depan gitu. Nah,
itu sambungan dari diskusinya dengan beliau. Jadi kami mentradisikan kalau ketemu dengan para pejabat itu diskusinya intelektual, bukan diskusi kekuasaan. Karena kami menganggap bahwa defisit dalam politik kita sekarang adalah defisit pengetahuan. Terlalu banyak power negotiation, tapi minim intellectual discourse gitu. Nah, ini yang kami perlu perbanyak. Jadi diskusi intelektual ya. Ya. Waktu itu apa sebenarnya yang disampaikan oleh Presiden? Kalau untuk Partai Gelora sendiri. Kalau kita waktu ketemu itu kita bicara umum, tapi ada beberapa spesifik isu yang kita bahas gitu. Yang umum tentunya adalah situasi dunia sekarang ini. Karena itu waktu itu Pak Anies menyampaikan usulan kepada Presiden. Bapak Presiden perlu dua kelompok masyarakat yang ada di sekitar Presiden. Kelompok pertama itu beliau bilang itu adalah bersatunya kaum saintis. Jadi supaya peta jalan kita ke depan itu berbasis kepada analisa sains, maka di sekitar Presiden itu harus ada saintis yang bersatu. Nah, supaya lebih jelas gitu. Jangan kita ini meraba-raba, tiba masa tiba akal. Nah, yang kedua itu diusulkan perlu banyak ahli geopolitik. Karena dunia sekarang juga dipengaruhi oleh pertarungan diam-diam semacam perang dingin gitu. Tapi nampak vulgar karena bentuknya itu persaingan ekonomi gitu. Nah, karena itu Presiden perlu punya ahli-ahli geopolitik gitu. COVID ini sendiri kita nggak tahu ini wabah murni atau sebuah perang biologi, itu kan belum final ya. Di Amerika sampai berseteru dengan WHO gara-gara dituduh WHO melakukan semacam komplotan gitu, berkomplot dengan China gitu. Nah, ini yang kami bicara. Lalu kita bicara yang spesifik tentang bagaimana kita menangani COVID, itu kita kasih masukan yang konkret kepada Presiden. Apa ada pembicaraan khusus soal kabinet misalnya? Nah. Atau bisik-bisik lah. Sekali lagi kami kami tidak mau menyentuh wilayah kekuasaan sekarang. Kami merasa kita perlu membangun tradisi berpikir, itu yang lebih penting. Political kill bagi partai baru tidak sehat. Jadi kami intellectual discourse dulu aja. Kalau misalnya Pak Presiden minta, karena intellectual discourse juga masukannya, sarannya misalnya diminta di Watimpres misalnya atau di lembaga lain. Kita tidak berpikir kekuasaan politik sebagai kekuasaan dulu sekarang nih. Kami berpikir politik sebagai tradisi berpikir dulu ya. Intelektual ya. Ya. Oke. Sekarang lebih ke Partai Gelora, Bang. Nah, Partai Gelora ini muncul anggapan orang ini hanya akan menggobosi atau membawa para pendukungnya dari PKS. Sehingga mungkin akan sulit keluar atau membuat segmen-segmen di luar itu. Abang menilainya seperti apa? Kami mengidentifikasi krisis itu pada berbagai level sebenarnya. Jadi PKS itu lebih merupakan sekolah awal kita dalam membangun tradisi intelektual tadi gitu. Tapi karena kemudian tradisi intelektual jadi tidak kondusif di PKS, ya kami mencari jalan baru. Tapi kritiknya itu bukan cuman kritik kepada PKS, jadi ini ada kritik pada 3 level paling tidak. Kita punya problem pada tatanan dunia secara umum gitu. Kita punya problem pada tataran kebangsaan kita ini gitu. Tapi juga kita punya kritik kepada partai politik. Jadi bukan cuma PKS, kritik kita ini sebenarnya agak meluas. Satu yang saya sudah katakan tadi, partai politik menjelma menjadi power broker. Dia gagal menjadi think tank ya, di mana di situ diproduksi pikiran-pikiran tentang bagaimana negara menghadapi masa depan dan menyelesaikan masalahnya yang hari ini begitu. Nah, jadi kritik pada 3 tingkatan inilah yang membuat kami menjelma menjadi partai politik sebenarnya. Jadi dasar berpikirnya itu jauh dari sekedar problem dengan satu partai, itu tidak. Bukan karena misalnya ada anggapan ini karena kelompok ini tidak bisa ya sakit hati atau apa seperti itu. Karena kalau kita sekedar bersoal dengan
mohon maaf ya dengan PKS itu banyak caranya kalau kami mau berurusan gitu. Jadi jadi kita ini berpikirnya sesuatu yang kira-kira secara nasional diperlukan, dan ini juga merupakan modal nanti ketika Indonesia akan menjelma menjadi kekuatan dunia. Makanya Pak Anies itu memakai kata-kata Indonesia kekuatan kelima dunia. Jadi itu udah pidatonya. Jadi ini nggak ada urusan dengan pada dasarnya sekedar partai politik. Ini sebabnya juga adalah bagaimana mengambil momentum agar Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di masa yang akan datang. Tadi Abang nyampaikan ini kritik terhadap di luar PKS juga. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Gelora ini terhadap soal-soal kebangsaan ini? Ada 3 krisis yang kita hadapi sekarang ini, yang kami sering ungkap ya. Pertama itu adalah krisis naratif. Ya. Jadi secara umum tadi baru saya berdiskusi dengan Saudara Budiman agak intens tentang Pancasila. Budiman Sujatmiko. Ya, jadi Pancasila itu kan dipikirkan oleh otak-otak besar. Ketika hari ini ada orang yang mau berbicara Pancasila itu menjadi gagal dan seperti tidak pantas karena otak-otak besar dalam republik ini hilang gitu. Orang-orang di partai politik tidak lagi menjadi sosok-sosok intelektual tapi menjadi penguasa, dan menyedihkan lagi karena kemudian menjadikan partai politiknya sebagai pusat kekuasaannya, pusat pertahanannya sebagai kekuasaan, di mana di situ dia beternak relasi dengan modal, oligarki dan sebagainya gitu. Jadi ini kritik sebenarnya, tapi ini semua lahir karena kegagalan naratif gitu. Juga kegagalan membaca transisi dan desain yang kita buat 20 tahun lalu ketika kita mengamandemen konstitusi 4 kali. Jadi ini kritik besar sebenarnya, kritik kepada narasi kebangsaan atau narasi kita, cara kita mendiskusikan pikiran-pikiran besar. Dan yang kedua itu ada kritik pada kapasitas negara gitu. Jadi memang kita seperti melihat persoalan itu menjelma menjadi raksasa, negara menciut dia. Jadi setiap persoalan itu membesar, kapasitas kita menciut. Tapi kalau kapasitas kita yang membesar, persoalan itu yang menciut. Negara hari ini seperti menciut kapasitasnya, soal korupsi nggak diselesaikan, tapi dirayakan gitu loh. Jadi nggak selesai, tapi itu yang saya bilang penyakit keduanya adalah sibuk dianggap sama dengan sukses. Itu penyakit kedua tadi, tiba masa tiba akal. Kedua, sibuk dianggap sukses. Nah, ya problem ketiga, kritik ketiga adalah leadership. Ya, nanti soal leadership ini ada pada semua tingkatan sih yang dapat kita. Tapi partai politik lahir untuk itu, karena partai politik kan pada dasarnya dia datang untuk menyuguhkan leadership baru kan pada semua tingkatan. Nah, Bang, ada yang menilai juga bahwa Partai Gelora ini hampir mirip dengan PSI. Lahirnya PSI akan menyasar milenial sebagai bonus demografi bangsa kita hari ini. Nah, ada yang menganggap juga ini milenialnya milenial Islami nih kalau Partai Gelora. Apa hanya membatasi itu ataukah akan keluar dari stigma-stigma? Jadi gini, nasib kita sebagai bangsa itu adalah negara ini mayoritas beragama Islam, itu nasib kita. Nasib kita juga sekarang ini dalam transisi, tapi bukan, yang kedua ini bukan nasib. Realitas kita itu adalah berkembangnya kelompok milenial. Tapi yang juga dalam payung besar itu adalah orang yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Jadi pasar itu paling tidak kalau kita bicara 3 itulah ya. Nasib kita Islam ya. Muslim, ya. Karena itu beda dengan PSI, dia lahir dengan attitude anti-Islam. Nah, itu ngawur itu, makanya pasarnya nggak mungkin membesar gitu. Nah, yang kedua ya soal milenial, mungkin itulah yang membuatnya seperti relevan gitu. Cuman milenial jangan dilayani secara dangkal. Milenial ini juga pengen orang yang berpikir, orang yang punya tradisi menyelesaikan persoalan. Nah, yang ketiga itu yang paling banyak adalah orang yang ingin hidup lebih baik. Kita menawarkan jalan itu di partai ini gitu. Jalan kesejahteraan itu, yeah. Ya. Nah, tapi ini kalau kita melihat mempelajari pemilu 2019, ini partai-partai baru tampaknya kesulitan. PSI hanya 1,9%, Partai Berkarya dan Perindo hanya 2%, tidak bisa masuk ke parliamentary threshold.
Nah, banyak orang juga meragukan apakah Gelora akan melewati itu, Bang. Nah, kira-kira apa nih sebenarnya strategi Abang dan berapa persen sih targetnya di 2024 ini? In the end ini adalah ikhtiar manusia. Jadi yang tidak boleh itu adalah berhenti berikhtiar. Tapi rasa takut yang berlebihan lalu kemudian tidak berani melangkah itu tidak boleh kita biarkan gitu. Ada banyak fenomena di dunia ini, orang baru bikin partai langsung berkuasa, ya bisa saja begitu. Dan rasanya kami karena dengan pengalaman politik sudah lebih dari 20 tahun ya di Indonesia, kira-kira fitur politik ini tombol-tombolnya udah ketahuan lah. Gitu ya. Inilah yang kalau bisa dibilang keberuntungan yang harus kita coba gitu. Tapi intinya pada tawaran pikiran tadi. Banyak juga misalnya fenomena seperti Demokrat waktu memulai mendirikan partai, kemudian dia cukup besar juga 7% di 2004 itu, Pak. Dia dengan memunculkan atau mengusung SBY sebagai calon presiden. Apakah itu juga akan jadi alternatif oleh Partai Gelora, misalnya sebelum 2004 akan mengusung nama tertentu? Ya kalau saya lihat sih cara partai membesar di Republik ini udah ada nih ya rumus-rumusnya. Ada yang logika umum, ada yang juga rahasia. Misalnya yang logika umum misalnya pada dasarnya bertumpu pada tokoh. Kekuatan bangsa kita mencerna narasi itu memang melalui tokoh-tokoh. Sehingga kalau tidak ada tokoh yang tersimbolisasi menjadi kekuatan, itu bisa sulit itu. Kecuali kalau partainya nanti sudah menjelma menjadi public company. Memang sih efeknya adalah yang masuk ke partai itu adalah orang-orang berduit. Ada partai yang lama-lama tokohnya hilang, tapi tokoh lokalnya itu pegang sumber daya gitu. Dia juga bisa relevan. Tapi kalau kita ya start dengan tokoh-tokoh yang harus ditampilkan, para petarung yang tampil di ruang publik meyakinkan masyarakat bahwa kita bawa sesuatu yang baru gitu. Jadi tidak ada mungkin pertimbangan mengkaji kemungkinan mengusung, misalnya dari sekarang nama-nama kan sudah muncul untuk Pilpres, misalnya ada Pak Anies Baswedan atau Pak Prabowo lagi, mungkin nggak sih? Kalau Pilpres yang penting sekarang itu dua hal yang paling penting menurut saya. Satu, pastikan bahwa kompetisi kita akan adil, akan fair. Jangan curang begitu. Yang kedua, pastikan bahwa thresholdnya itu 0%. Sehingga kita bertarung itu dari awal itu tidak dibatasi gitu. Kalau dua itu sudah dibuka, peluang bagi setiap orang akan ada. Tapi kalau Anda memaksakan threshold yang memaksakan nanti calonnya cuma dua, saya bisa pastikan bahwa di belakang itu ada pekerjaan oligarki untuk menyunat peluang bagi banyak orang untuk berkompetisi. Saya kira itu pertanyaan. Maka kami fokusnya kami nggak takut tarung, cuman tolong dong playing field-nya dibikin adil supaya semua orang bisa bertarung gitu. Termasuk yang ambang batas itu 4% diturunkan? Enggak, kalau partai tidak ada masalah. Yang penting Pilpres itu dibikin pertarungannya 2 kali, karena Mahkamah Agung kan waktu dia seperti membatalkan keputusan KPU atau memang membatalkan keputusan KPU karena Mahkamah Agung mau mengatakan roh dari konstitusi adalah pertarungan ini harus 2 periode. Pertarungan ini harus 2 kali. Karena negara ini terlalu besar, jadi dari Sabang sampai Merauke, biarlah partai politik tuh nyodorin orang dulu, tarung di periode pertama atau di putaran pertama, baru nanti 2 besar baru. Tapi ada juga orang yang bertarung dari putaran pertama dia sudah menang, kayak Pak SBY, Pak Budiono kan. Dia tarung dengan syarat adalah dia menang 50% popular vote, menang 50% provinsi, 50% plus 1, dan pada daerah menang dia harus 20%, baru dia bisa langsung legitimate sebagai pemenang. Nah, dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Saya kira kita berpegang ke situ aja dulu, tarung dulu semuanya, baru kita lihat nanti di putaran kedua siapa yang 2 besar gitu. Jadi tidak dibatas-batasin partai ini untuk jangan ditukangin. Kalau ini kan kesannya kan ditukangin dari awal, 2 aja ya calonnya ya, supaya nanti seperti itu. Iya, supaya investornya juga bilang kalau nggak sini aja kan nggak apa-apa. Kita taruh dua-duanya deh kan. Wah, itu kan bahaya kalau kayak begitu.